Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isratul Jannah dengan NIM 2404045011013. Di video kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan seseorang, mulai dari lahir, kanak-kanak, remaja, sampai dewasa. Yang pertama, masa bayi pada rentang usia 0 sampai 2 tahun. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada tahap ini dari segi motorik, bayi mulai mengalami perkembangan motorik kasar seperti mengangkat kepala, berguling, merangkak, dan berjalan. Kemudian dari segi emosional, contohnya bayi mulai merasa dekat dengan pengasuhnya karena sering berinteraksi secara rutin. Kemudian dari segi kognitif, perkembangan berpikir bayi dimulai dengan mengenal dunia lewat panca indera. Bayi mulai mengenali suara dan wajah orang di sekitarnya. Selanjutnya dari segi moral dan spiritual. Pada tahap ini moral belum berkembang, tetapi bayi menunjukkan responnya terhadap kasih sayang. Kemudian dari segi sosial. Nah, interaksi awal dengan orang tua membangun dasar untuk keterampilan sosial di kemudian hari. Nah, dari segi psikologis, perkembangan emosional bayi terlihat dari rasa nyaman yang tumbuh lewat hubungan yang erat dengan orang terdekat. Dan yang terakhir dari segi biologis, di mana pertumbuhan fisik sangat cepat. Berat badan dan tinggi badan meningkat sangat pesat. Selanjutnya yang kedua, masa kanak-kanak pada rentang usia 2-12 tahun. Nah, dari segi motorik, anak mulai mengembangkan motorik halus seperti menggambar dan menulis. Kemudian dari segi emosional, anak mulai mengenali dan mengelola emosi sendiri serta emosi orang lain. Selanjutnya dari segi kognitif. Perkembangan kognitif mencakup kemampuan untuk berpikir logis dan pemecahan masalah. Jadi anak mulai memahami konsep dasar seperti angka dan waktu. Dari segi moral dan spiritual. Nah, jadi anak-anak mulai memahami konsep benar dan salah serta nilai-nilai moral yang terdapat di lingkungan sekitar. Selanjutnya dari segi sosial, di mana anak semakin sering bermain dengan teman, sehingga dia bisa belajar dan memahami cara bergaul dan bersosialisasi lebih baik. Nah, dari segi psikologis, anak mulai mengenali siapa diri mereka ketika berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir dari segi biologis, proses pertumbuhan fisik tetap berlanjut dan peningkatan berat dan tinggi badan secara bertahap. Kemudian yang ketiga, masa remaja pada rentang usia 12-18 tahun. Nah, dari segi motorik, tubuh semakin kuat dan gerakan lebih terampil, walaupun kadang merasa canggung karena pertumbuhan yang semakin cepat. Nah, dari segi emosional, remaja mulai mengalami perubahan emosi naik turun dan mulai mencari tahu siapa diri mereka. Selanjutnya dari segi kognitif, pemikiran remaja menjadi lebih kompleks. Mereka mulai memikirkan hal-hal yang tidak terlihat dan mengevaluasi sesuatu menjadi lebih kritis. Dari segi moral dan spiritual, remaja mulai mempertanyakan nilai-nilai yang diajarkan sebelumnya dan mengembangkan pemahaman moral yang lebih mendalam. Nah, selanjutnya dari segi sosial, di mana remaja mulai berpikir bahwa hubungan dengan teman sebaya menjadi sangat penting. Seringkali hubungan dengan temannya tersebut lebih berpengaruh ketimbang hubungan dengan orang tuanya. Selanjutnya dari segi psikologis, di mana remaja banyak sekali menghadapi tantangan emosional seperti tekanan dari teman, perasaan atas diri sendiri, dan masih mencari tahu siapa diri mereka, atau masih kebingungan dalam mencari jati diri mereka. Yang terakhir dari segi biologis, di mana pertumbuhan fisik remaja sudah mencapai puncaknya, dan perubahan hormon mulai mempengaruhi cara mereka bertindak. Dan yang terakhir, masa dewasa pada rentang usia 18 tahun ke atas. Dari segi motorik, kemampuan fisik tetap stabil, tetapi kekuatan dan kelincahan mulai berkurang seiring waktu. Selanjutnya dari segi emosional. Nah, biasanya orang dewasa lebih stabil dalam mengelola emosi dan stres mereka. Nah, selanjutnya dari segi kognitif, di mana orang dewasa biasanya mereka
mampu berpikir lebih kritis dan rasional meskipun ada penurunan dalam kecepatan pemrosesan informasi. Selanjutnya dari segi moral dan spiritual yang dimana pengembangan nilai hidup dan makna hidup mulai lebih mendalam. Nah, selanjutnya dari segi psikologis, orang dewasa terkadang lebih mantap dalam identitas diri dan tujuan hidup, walaupun terkadang mengalami krisis pada usia pertengahan. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan terkait pertumbuhan dan perkembangan seseorang mulai dari lahir, kanak-kanak, remaja, sampai masa dewasa. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.